Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya dari channel Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, objektif dalam pemikiran, penuh manfaat kebaikan dan tentunya inspiratif. Pada pagi hari ini saya akan mencoba mengulas tentang jangan sok pintar dalam menyikapi permasalahan hidup orang lain. Dalam kehidupan ini kita seringkali menjadi orang-orang yang pintar dalam menyikapi permasalahan hidup orang lain, tetapi di saat permasalahan kita sendiri kita begitu bodohnya, bahkan tidak mau memikirkan seperti itu. Jadi misalnya kita melihat ada orang yang di jalan itu, di perempatan itu kok jadi preman misalnya kayak gitu, tatoan jadi preman kayak gitu. Terus anda membandingkannya dengan anak-anak yang tidak menjadi seperti itu saya rasa kurang tepat. Karena apa? Orang itu prosesnya kan berbeda-beda. Tidak bisa kalau misalnya kita misalnya ingin membandingkan sesuatu, harus kita pastikan dulu. Kalau orang berlomba itu kan garis awalnya, startnya itu harus sama, baru nanti finishnya juga sama. Kalau startnya sudah berbeda terus finishnya kita minta sama, kira-kira masuk akal nggak lomba itu kayak gitu? Saya rasa kan nggak masuk akal. Sama juga seperti permasalahan yang saya sebutkan tadi. Misalnya kita melihat ada seorang anak itu jadi preman di jalan, yang biasanya kita mungkin sebut dengan anak-anak pang kayak gitu misalnya ya. Dia tatoan, dia di pinggir jalan, kayaknya nggak mandi dan sebagainya. Terus kita atau Anda membandingkannya dengan anak-anak yang mungkin masuk pondok pesantren atau sekolah di sekolah yang munafik dan sebagainya. Kita boleh sih membandingkan kayak gitu untuk motivasi agar gimana ya, kalau seandainya anak yang di perempatan jalan tadi itu biar baik gitu ya, nggak masalah. Tapi yang perlu kita ingat kembali penanganannya. Jangankan yang dengan preman tadi, anak yang jadi preman, sama-sama anak saja akan berbeda. Misalnya yang satu anak itu dibesarkan di lingkungan orang tua yang baik-baik. Misalnya ini ada seorang mukmin, orang muslim misalnya kan. Ini orang tuanya, bapak ibunya sholat terus 5 waktu, puasanya baik, semua yang wajib-wajib dilaksanakan. Terus anaknya dimasukkan ke dalam pondok, terus anak itu jadi alim. Kira-kira itu suatu kewajaran apa tidak? Wajar kan? Karena memang sudah dispek demikian. Justru kalau misalnya si anak yang seperti ini tidak jadi seperti itu, maksudnya tidak alim, tidak bisa sholat, terus tidak manut, itu malah jadi suatu ketidakwajaran. Karena dari kecil sudah dispekkan dalam sesuatu yang semestinya kayak gitu. Tetapi mungkin yang anak yang satunya tadi ini, atau yang preman jadi preman ini, mungkin terlahir di keluarga yang mungkin broken home. Bapaknya nggak jelas, ibunya mungkin juga nggak ada, dia mungkin cuma hidup sama neneknya, terus neneknya meninggal. Kita nggak pernah tahu kayak gitu. Sekarang pertanyaannya gini, misalnya tadi anak yang masuk pesantren tadi itu terus jadi anak yang baik itu tadi, kalau itu misalnya jadi dikondisikan sebagai anak yang jadi preman tadi, belum tentu penyikapan yang si anak tadi yang baik itu akan lebih baik, akan lebih bagus daripada si preman ini. Mungkin yang jadi kayak preman tadi ini cuma sekedar tatoan, tapi dia mungkin tidak mabuk, tidak berjudi misalnya seperti itu. Siapa yang tahu kalau misalnya tadi anak yang satu, yang tadi yang sekarang jadi anak yang baik-baik itu misalnya, dia itu tidak terspek dengan keluarga yang baik, terus dijadikan kehidupannya latar belakangnya seperti yang tadi anak yang jadi preman itu, mungkin dia tidak sekedar cuma tatoan, tetapi mungkin dia akan malah mabuk atau berjudi atau berzina, kita nggak pernah tahu. Maka begitu juga kalau kita di kehidupan sosial, kita misalnya lihat ada teman kita itu sampai hutang di sana sini, terus dia misalnya keluarganya broken misalnya kayak gitu ya, kehidupannya dengan pasangan tidak baik, anak-anaknya tidak ada yang manut misalnya seperti itu.
itu kita cukup mendoakan saja, karena kita tidak lebih baik juga daripada dia. Kalau misalnya kita di posisi yang sama seperti itu, kita itu kan merasa lebih baik atau lebih pintar karena kita tidak dikondisikan seperti orang yang kita pikirkan tadi ini, kayak gitu. Nauzubillah menjaliknya, seandainya kita atau Anda, kita juga nggak minta ya, diposisikan seperti itu, mungkin penyikapannya tidak jauh lebih sabar, tidak jauh lebih baik daripada yang mungkin sekarang terjebak di hutang sana sini, atau keluarganya hancur misalnya seperti itu. Jadi jangan sok pintar dalam menyikapi sesuatu yang lagi menimpa orang lain. Itu satu. Terus juga misalnya ini di kondisi orang yang di fase aman, dalam artian tidak lagi tertimpa masalah. Terus juga bagi anda yang mungkin sekarang lagi tertimpa masalah atau di fase yang lagi rendah misalnya kayak gitu, juga jangan menjadi pencaci ulung, dalam artian jangan menjadikan mulut anda itu gampang untuk mendoakan orang lain supaya agar mendapatkan sesuatu yang sama seperti yang anda sedang alami. Dalam artian begini, terkadang di saat kita susah, ini nggak usah pengalaman orang lain ya. Saya sendiri secara jujur pernah mengalami di fase itu. Jadi misalnya kita sedang susah apalah misalnya seperti itu. Terus kan kita diam saja. Kemudian selang berapa saat kemudian, di saat kita misalnya sudah bisa bangkit dari permasalahan yang kita alami tersebut, kita lantas melihat ada orang yang mengalami masalah yang lebih buruk mungkin daripada yang kita alami kemarin. Lantas kita dengan gampangnya dalam hati atau malah mungkin sampai menyampaikan ke orang lain lagi, oh ternyata dia juga hidupnya susah gitu ya, oh alah, kayak gitu kan. Dan oh alahnya kita itu ternyata bukan dalam artian kita itu turut prihatin, berempati, itu tidak, tetapi kita bersyukur karena kita ternyata punya teman yang bahkan lebih sulit daripada kita. Itu salah menurut saya. Kenapa kok saya sampaikan salah? Karena kita di sini lagi-lagi saya selalu mengingatkan di channel ini, bukan mengingatkan Anda saja. Justru saya berbicara, saya lebih tepatnya juga mengingatkan diri saya sendiri, karena mulut saya berbicara berarti telinga saya mendengarkan, dan saya malu kalau tidak melakukan. Saya harus berusaha untuk melakukan. Kita ini di sini berurusan dengan yang Maha Kuasa, Allah yang tahu segala-galanya. Di agama manapun diajarkan kalau Tuhan itu sangat tahu apa yang ada di hati kita. Jadi kita di sini bukan bisa menipu Allah kayak gitu. Jadi Allah itu, Tuhan itu melihat niatan Anda dan kita. Di saat kita menyampaikan, oh ternyata dia bisa ya sesulit itu, dan kita senang mensyukuri apa yang lagi menimpa saudara atau teman kita itu, kita berarti itu orang yang sangat levelnya tuh termasuknya orang yang jahat ya. Karena seyogyanya di saat kita melihat saudara atau teman kita itu sedang kesulitan, atau walaupun kesulitannya itu adalah kesulitan yang pernah juga kita hadapi, seharusnya kita itu berempati, kita itu ikut sedih dalam versinya kita masing-masing untuk kemudian kita mendoakannya, bukan malah bersyukur dengan sesuatu yang sedang menimpa teman kita kayak gitu. Jadi nilai-nilai kebaikan, kejujuran itu sebenarnya bukan orang lain yang bisa menilai. Hanya dua yang bisa menilai, Allah dan diri kita sendiri. Maka dari itu banyak mungkin orang-orang yang berfokus bagaimana agar disukai banyak orang, bagaimana agar orang lain itu menilai diri kita itu baik, misalnya seperti itu. Tetapi saya itu benar semua itu, karena kita juga memang memerlukan komunitas, dalam artian lingkungan di luar diri kita. Tetapi yang jauh juga lebih penting dan sering sekali kita lupakan dan tinggalkan dalam kehidupan kita saat ini adalah kejujuran diri kita sendiri dalam menilai diri kita sendiri gitu. Karena kita sendiri itu adalah orang yang paling tahu di level mana kita sekarang berada. Hati kita itu, empati kita,
care kita terhadap sesama manusia, seperti itu. Jadi jangan terlalu sok pintar dalam menilai orang lain, tetapi sangat bodoh dalam menilai diri sendiri, kayak gitu. Teman-teman saya yang saya hormati, yang saya kasihi ya. Jadi kita itu kalau sudah berusaha ya dengan tulus untuk memperlakukan orang lain dengan sebaik mungkin, walaupun pastinya tidak akan pernah mencapai kata sempurna, karena kita itu hanya manusia ya. Kadang sudah berusaha baik sekalipun diterima orang lain masih penuh kekurangan dan kesalahan. Tetapi yakinlah, percayalah, di saat semua itu kita mulai dari hati yang benar-benar ikhlas, tulus untuk kebaikan kita bersama, kebaikan diri kita sendiri, agar menjadi pribadi yang lembut. Lembut itu bukan berarti kata-kata itu yang lembut, itu bukan itu yang saya maksudkan di sini. Walaupun secara harfiah itu lembut itu bisa jadi kata-kata yang lembut, itu bisa jadi. Tetapi yang saya maksudkan di sini kelembutan dalam artian yang sebenarnya. Kelembutan hati itu kalau menurut saya adalah bagaimana kita bisa care, mudah berempati, dapat ikut merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain, seperti itu. Itu kalau menurut saya. Jadi itu yang ingin saya bahaskan di sini. Jadi kalau kita melihat kita berusaha lembut, kita berusaha benar-benar semua yang kita keluarkan baik dari tatapan kita, perkataan kita, penyikapan kita kepada orang lain, itu memang kita keluarkan dari hati yang sesungguhnya, dari hati untuk baik, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang lain. Insya Allah cepat atau lambat lawan kita itu, lawan hubungan kita itu, siapapun itu akan terasa. Jadi kalau sudah terasa, insya Allah sifat itu akan menular tanpa harus Anda jelaskan, tanpa harus kamu mbok jadi orang baik, itu nggak perlu. Nggak perlu, kita itu nggak boleh untuk sok pintar itu. Kalau secara cerdas itu, kalau kita edukasi yang seperti itu tuh kayak edukasi anak TK. Karena fitrahnya manusia itu tidak akan mau dikritik tentang sesuatu kekurangannya. Fitrahnya manusia itu hanya bisa mencontoh saja dari apa yang dia rasakan. Jadi kita tidak perlu menyampaikan kepada orang, kamu mbok begini, itu malah tidak akan dilakukan. Ini mohon maaf saya tegaskan kembali bagi yang mungkin baru mengikuti channel saya ini di saat ini, bahwa yang saya sampaikan ini bukan berdasarkan profesional atau para ahli di bidangnya, tapi ini adalah pengalaman dari saya pribadi tentunya, dan dari orang-orang yang lebih senior dan lebih berpengalaman di masalah-masalah kehidupan di sekitar saya. Dan cara-cara ini terbukti efektif kayak gitu. Karena tujuan dari channel saya ini sendiri juga adalah edukasi kepada diri saya pribadi, tentunya karena saya berbicara, telinga saya mendengarkan, sehingga saya juga malu bila tidak berusaha melaksanakan. Dan ingin mengajak teman-teman semua bahwa kan mengajak itu kan caranya banyak ya. Ada yang bisa diajak dengan cara yang benar-benar langsung lewat pengajian, misalnya untuk yang mukmin, atau bahkan mungkin mendengarkan lagu bisa terinspirasi menjadi baik, misalnya dengar lagu-lagu rohani. Tapi mungkin ada juga yang malah dengan cerita-cerita seperti ini, cerita-cerita kehidupan seperti ini, malah lebih mudah dalam berusaha untuk implementasi. Jadi kita continue aja, yang ringan saja, perbaiki dari dalam dulu aja. Kita tidak perlu mendapatkan pengakuan yang macam-macam dari orang lain dulu. Oh si dia tuh baik, dia tuh baik. Tidak yang itu yang kita niatkan. Kalau memang itu nanti kebaikan itu memang kita sudah usahakan betul-betul jujur dari hati, insya Allah lawan kita itu juga akan terasa tanpa Anda harus menjelaskan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Semoga hari ini menjadi lebih baik daripada hari yang kemarin. Sukses untuk saya sendiri, sukses juga untuk
Anda semua di dunia dan di akhirat semoga selalu mendapatkan kemudahan dalam kehidupan dan menjadi pribadi yang terbaik dalam versinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.